Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul thulatsa ats-tsamin min syahri Dzulhijjah 1444. Mazilna fi darsina fi sahih al-Bukhari min kitab tauhid. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala at-tasmi' ba'da dars. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Yasar ibn Safwan ibni Jamilin al-Lakhmi. Haddatsana Ibrahim ibn Sa'din an Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baina ana naimun ala qalibin fanaza'tu ma sya Allah an anza'a summa akhadaha ibnu Abi Quhafah fanaza'a danuban au danubain wa fi naz'ihi dha'fun wallahu yaghfiru lahu summa akhadaha Umar fastahalat gorban falam ara abqariyan minan nas yafri fariyahu hatta daraban nasu haulah bi'atan. Di dalam hadis ini barakallahu fikum, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Yasarah ibnu Safwan, dan Yasarah ibnu Safwan al-Lakhmi, maka dia nisbah kepada bilad Asy-Syam, Asy-Syami, Ad-Dimashqi, maka dia dari negeri Syam ataupun Suriah sekarang, dan dia meninggal 215, maka dia sudah bukan termasuk dari Qurun al-Mufaddalah, maka dia dari tabaqah ke-10 gurunya Imam Al-Bukhari. Adapun kedudukan beliau, maka beliau rawi yang thiqah. Qala Abu Hatim Ar-Razi thiqah. Dan berkata Muhammad bin Auf Al-Hamsi, ulama dari Al-Hams, yakni dari Suriah juga, mengatakan rajulun saleh. Meriwayatkan dari Ibrahim ibnu Sa'ad, dan Ibrahim ibnu Sa'ad terutama yang meriwayatkan dari Az-Zuhri ma'ruf. Ibrahim ibnu Sa'ad ibnu Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf, dan sering dia di Sahih Al-Bukhari diriwayatkan oleh anaknya. Maka Ibrahim ibnu Sa'ad Az-Zuhri Al-Madani Al-Qurashi, qabilahnya seperti Imam Az-Zuhri, dan dia adalah di atas derajat thiqah. Asalnya dari Madinah, kemudian tinggal di Baghdad dan meninggal di sana. Maka Ibnu Adi mengatakan min thiqatil muslimin, dia termasuk dari thiqatnya para muslimin. Dan Abu Hatim mensiqahkannya, dan begitupun Ahmad ibnu Hanbal dan Nasa'i, dan berkata Ahmad ibnu Hanbal ahadithuhu mustaqimah, hadis-hadisnya dia itu sangatlah kuat. Dan berkata Sa'id ibnu Abi Maryam thiqatun hujjah,
Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad al-Waqidi, kana thiqatun katsirul hadis. Dan Waqi' ibnul Jarrah berkata, kaffa an hadithihi summa hadatsa anhu. Fa lama su'ila an dalik faqala la adri Ibrahim thiqah. Bahwa dulu Waqi' ibnul Jarrah tidak meriwayatkan hadis darinya. Kemudian setelah itu meriwayatkan. Maka ditanya, kenapa Waqi' ibnul Jarrah pertama tidak meriwayatkan, kemudian yang kedua setelah itu meriwayatkan? Dia katakan la adri Ibrahim thiqah. Maka dia tidak mengetahui kedudukan Ibrahim ini. Setelah dia mengetahui bahwa Ibrahim itu imam, barulah dia meriwayatkan. Dan Yahya ibnu Ma'in menyebutkan thiqatun hujjah. Maka ini pendalilan bahwa dia di atas derajat thiqah. Lalu meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri Al-Qurashi Al-Madani, imamnya dari Tabi'is Shaghir, bal min asbatin nas dari Anas, kemudian setelah dia baru Qatadah, dan min asbatin nas juga dari Salim ibni Abdullah ibni Umar, dan dia orang pertama yang menulis musnad di Madinah. Meriwayatkan dari Sa'id ibnul Musayyib Al-Qurashi Al-Madani, yang mana dia dilaqabi dengan Sayyidu At-Tabi'in. Maka Sa'id ibn Musayyib, dia adalah seorang rawi dari kibar At-Tabi'in, yang mana guru-gurunya adalah para tabi'in. Dan kedudukan dari Sa'id ibn Musayyib sangatlah agung di sisi para ulama, terutama dia termasuk ulama ahlil Madinah. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, ambalut tabi'in wa asbatahum fi Abi Hurairah wa laisa fi tabi'in ambal minhu. Kalimat ambal dari Nabil, paling cerdas, paling pandai dari para tabi'in, dan paling kuat periwayatannya dari Abi Hurairah. Maka lihat di sini, periwayatannya dari Abi Hurairah sangat kuat. Banyak mulazamah dengan Abi Hurairah. Dan berkata Abu Zur'ah Ar-Razi, thiqatun imam. Dan berkata Imam Ahmad, maka namithluhu thiqah min ahlil khair, afdalu tabi'in, wa marasiluhu sihhah. Maka dia sebaik-baiknya dari para tabi'in, dan marasil Sa'id ibnul Musayyib kebanyakan sahih karena dekatnya dengan Nabi. Maka jika dia mengatakan ani Nabi, maka dekat sekali. Antara dia dengan Nabi hanya satu rawi. Para sahabat tidak ada tabi'i yang lainnya. Itu kenapa dikatakan bahwa marasilnya sahih. Dan Ibnu Syihab sebagai muridnya Az-Zuhri mengatakan afqah man adraktu. Dia orang yang lebih faqih dari siapa yang aku pernah belajar padanya. Dan berkata Qatadah ibnu Di'amah, ma ra'aitu ahadan qad a'lam bil halal wal haram minhu. Dan berkata Ali ibn Madini, la a'lam fi tabi'in ahadan awsa ilman minhu wa huwa indi ajalu tabi'in. Maka semua pujian-pujian ini diberikan kepada Sa'id ibn Musayyib dari kalangan murid-muridnya tabi'in, dan bahkan dari itba'u tabi'in seperti Malik ibn Anas yang jauh kepadanya. Mastauhash Sa'id ibn al-Musayyib ila ahadin qad
khalafahu. Dan berkata Imam Asy-Syafi'i lebih di bawah dari muridnya Imam Malik, irsaluhu indana hasan ay marasiluhu sihah. Periwayatan dari mursalnya dia sahih karena dekatnya dengan Nabi. Dan berkata Makhul Asy-Syami, seorang tabi'i sagir, tabaqtul aradin kulliha fi talabil ilmi fama laqaitu a'la minhu au afqah man adraktu. Maka aku telah menuntut ilmu berputar-putar di muka bumi ini mencari dari para ulama, dan di zamannya banyak para ulama dari tabi'in. Maka aku tidak pernah mendapati dari ahlul ilm kecuali apa yang ada pada Sa'id ibnul Musayyib. Maka Yahya ibnu Ma'in mengatakan mursalatuhu ahabbu ilayya min mursalat al-Hasan. Maknanya mursalat al-Hasan al-Basri, dan dia juga tabi'i kabir, itu Sa'id ibnu Musayyib lebih dicintai mursalatnya oleh Yahya ibnu Ma'in daripada al-Hasan. Karena al-Hasan sedikit jauh, adapun Sa'id ibnu Musayyib sangat dekat kepada Nabi. Kemudian meriwayatkan dari Abi Hurairah, dan Abu Hurairah telah kita ketahui bersama bagaimana tarikh beliau di pelajaran yang lalu. Maka kita masuk kepada matnul hadis. Baina ana naimun ra'aituni ala qalibin. Di saat aku sedang tidur, maka aku melihat diriku di atas sumur. Maka banyak hadis-hadis Nabi menceritakan di saat sedang tidur, di saat sedang tidur. Dan di sini dijadikan pendalilan bahwa tidurnya Nabi seperti bangunnya Nabi. Maka dia diberikan wahyu dalam keadaan tidur pun. Maka di saat aku tidur dan aku melihat diriku di atas sumur, fanaza'tu ma syaa Allah an anza'a, maka aku menarik dari sumur itu, masya Allah, dengan izin Allah aku menariknya. Maka poin pendalilannya jelas dari bab al-iradah dan masyiah adalah bab ucapan fanaza'tu masya Allah, maka aku menarik tali dari sumur itu dengan izin Allah. Tasmi silahkan. Untuk ikhwah yang membuat video, tasmi ini dibagi. Jadi di kaset yang pertama tasminya dimasukkan setengah, di yang kedua dimasukkan, di yang ketiga. Jadi tidak tasmi di akhir saja. Fahim tum? Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an az-Zuhri hadatsani Abu Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun fa uridu insyaallah an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an az-Zuhri hadatsani Abu Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun fa uridu insyaallah an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Bukhari rahimahullah taala haddatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri haddatsani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun wa uridu insyaallah an ahtabiya da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah